Tanpa oven, tanpa mixer, dan juga tanpa loyang, tetap bisa bikin bolu karamel atau bolu sarang semut full bersarang dan juga kenyal-kenyal. Rasanya manis, nggak ada bedanya dengan yang dipanggang pakai oven. Buat teman-teman yang pengen coba dan terkendala bahan baking belum lengkap, yuk simak terus video ini sampai selesai. Oke, langkah pertama kita akan membuat karamelnya dulu. Di sini siapkan pan, lalu masukkan 150 gram gula pasir. Kita akan lelehkan seperti ini menggunakan api kecil saja. Apabila sudah setengah bagian gulanya ini mencair atau jadi karamel, bisa diaduk-aduk supaya lebih merata dan tidak ada gosong di bagian bawah. Apabila gulanya sudah meleleh dan menjadi karamel semuanya, langsung aja kita tambahkan 300 ml air panas mendidih. Pastikan airnya benar-benar panas ya teman-teman. Ini langsung aja tuang semuanya. Hati-hati, ini bakal meletup-letup sedikit. Kalau udah, ini tinggal dimasak aja lagi sebentar. Lalu kita akan tambahkan lagi gula pasir sebanyak 150 gram. Jadi total keseluruhan gulanya adalah 300 gram. Air karamelnya ini akan kita masak lagi sampai benar-benar mendidih. Dan pastikan semua karamel dan gula pasirnya ini benar-benar larut ya. Selanjutnya matikan api kompor. Lalu tambahkan 60 gram margarin. Ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai margarinnya ini larut dan meleleh. Kemudian semua bahan ini kita akan diamkan hingga benar-benar dingin. Kita akan sisihkan dulu larutan karamelnya sampai dingin ya. Kemudian siapkan mangkuk, lalu masukkan 3 butir telur ayam. Tambahkan seperempat sendok teh vanili bubuk. Lalu tambahkan juga 1 saset kental manis putih. Semua bahan ini cukup diaduk-aduk aja menggunakan whisk seperti ini ya. Jadi tidak perlu menggunakan mixer. Diaduk sampai larut kental manisnya dan tercampur rata dengan telur. Selanjutnya tambahkan 90 gram tepung terigu. Tambahkan juga 90 gram tepung tapioka. Jadi untuk bahan tepungnya ini perbandingan 1:1. Aduk-aduk sampai bahan kering atau bahan tepung-tepungan ini tercampur merata dengan bahan telurnya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan tuangkan aja larutan karamel yang sudah dingin. Ini tadi suhu ruang aja ya, tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Lanjut, semua bahan tinggal diaduk-aduk aja sampai benar-benar tercampur merata. Jadi gampang banget ya bikin bolu karamel ini, cuman diaduk-aduk aja, nggak perlu pakai mixer. Dan yang terpenting tambahkan setengah sendok teh soda kue dan setengah sendok teh baking powder sebagai pengembangnya. Dan diaduk-aduk kembali sampai bahan pengembangnya ini benar-benar larut dan tercampur merata dengan adonan sebelumnya. Ini sudah selesai. Karena tanpa loyang, di sini aku menggunakan panci yang sudah diolesi dengan sedikit karlo atau margarin. Siapkan juga saringan. Untuk adonannya disaring terlebih dahulu supaya tidak ada bahan tepung terigu yang bergerindil masuk di dalam bahan kuenya ya. Nah, ini tinggal diaduk sebentar aja lalu angkat. Karena di sini aku tidak memanggang menggunakan oven dan tidak menggunakan loyang juga, jadi langsung aja pancinya aku letakkan di atas kompor. Panggang menggunakan api sangat kecil sampai gelembung atau buihnya ini naik ke atas. Kalau sudah full seperti ini bisa kita tutup ya. Kemudian tinggal kita masak aja menggunakan api kecil sampai bagian permukaannya ini kering dan sudah tidak basah lagi. Untuk seberapa waktunya itu fleksibel aja ya teman-teman, tidak ada patokan. Yang penting di bagian atasnya itu sudah kering dan tidak basah. Kemudian kita akan angin-anginkan sebentar. Apabila suhunya udah mulai turun, ini bisa kita keluarkan dari dalam pancinya. Ini sama sekali tidak lengket karena tadi sebelumnya kita olesi dulu menggunakan karlo. Langsung aja bolu sarang semut atau bolu karamelnya kita pindahkan ke atas piring saji dan ini dia hasilnya. Bolu karamel atau bolu sarang semut tanpa oven, tanpa mixer dan juga tanpa loyang. Hasilnya bagus banget, jadi tinggi seperti ini. Cara membuatnya sangat mudah ya teman-teman, dengan alat sederhana dan seadanya aja di rumah bisa bikin bolu karamel setinggi dan bersarang seperti ini. Jika ingin melihat full sarangnya bisa dipotong melintang seperti ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini full sarangnya ya, bolong-bolong seperti ini. Pakai resep ini dijamin hasilnya kenyal-kenyal banget dan juga lembut dan tidak keras sama sekali. Rasanya pun sangat enak, manis, legit. Resep ini wajib banget kalian cobain di rumah.